Hai, welcome back to Dewaris Channel. Masih bersama aku Ventika. Kali ini aku kedatangan teman aku yang spesial banget. Siapa dia? Hai, nama aku Bunga. Hai Mbak Bunga, apa kabarnya? Oh, I'm so fine. Thank you sudah datang to Dewarias Channel. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang balada kehidupan dan aktivitas kita sehari-hari. So, jangan kemana-mana, stay tune. Miss, kita mau bahas topik apa sih malam ini? Oke, tentunya ini spesial dan masih kayak terngiang-ngiang di publik gitu bahwa di kehidupan seorang waria itu ada sistem kelas-kelas. Sering banget dengar istilah eh, maaf ini kata kasar sebenarnya banci kaleng dan ada istilah waria high class. Aku tuh pengen menjabarkan istilah-istilah itu, siapa sih yang jadi banci kaleng, siapa yang jadi waria high class. Bisa dijelasin gak sih? Jadi aku bertambah pengetahuan maupun teman-teman yang nonton sekarang ini. Oh, oke, ini mungkin rada berat ya, tapi kita santai aja ya. Ya, kita ngobrol santai aja sih Eh, sebenarnya di sini. Gak apa-apa, kita enjoy aja. jadi kalau menurut aku sendiri sih, kalau misalnya kita ngomongin tentang kelas, ngomongin tentang apa versus gitu ya Oh, antara perbedaan antara ini dan banci kaleng yang tadi dan si Wari high waria high class. class itu Oh, jadi kayak kayak kita flashback ke masa lalu lagi oh, di mana kita jadi kayak di kerajaan lagi gitu kayak masih ada kasta sosial terus ada perbedaan si kaya dan si miskin seperti itu jadi kayak masih mengkotak-kotakan sementara hmm, seorang waria itu kan itu identitasnya jadi kita kayak masih apa ya masih membeda-bedakan mengkotak-kotakan jadi kita tidak memukul rata bahwa si waria itu punya nasib yang sama seperti itu jadi kayak kayak aku sih kurang setuju kalau ada hmm. orang yang berpendapat bahwa eh, dia masih waria kaleng atau dia sudah menjadi waria high class. Iya, jadi menurut opini aku itu jadi bukan berarti yang si waria yang kaya yang udah punya salon, udah menjadi influencer 20.000K gitu kan. Oh, Cico Amat is selebgram ya, Iya, 20 followers iya, gitu. iya jadi Terus bukan berarti dia itu kelasnya tinggi, high class high gitu class. ya. Bukan Jadi berarti yang maaf ya, aku mau enggak nyebutin nama tapi mungkin inisial seperti yang dia penyanyi dangdut, waria penyanyi dangdut, terus selebgram saudaranya artis yang selebgram lah ya, bukan berarti dia high class gitu. iya, jadi kayak si Banci Kaleng itu pun yang baru meletek, yang baru proses menjadi seorang trans gitu ya. Kita sebutnya sekarang itu transpuan ya karena Hmm. lebih halus gitu. Bukan berarti dia itu nggak high class gitu karena ya balik lagi identitas gender itu kita semua sama nggak ada yang high class ataupun yang banci kaleng menurut aku itu sih sis menurut iya gimana. Oke, kembali lagi sih ya, teman-teman, bahwa gender itu adalah identitas, identitas yang ada di otak kita bahwa kita berpikiran kita itu wanita, tapi karena di jenis kelamin kita itu laki-laki, otomatis kita masuknya di transgender. Jadi gender itu tidak mengkelas-kelaskan mana yang kaleng, mana yang high class. Berarti gitu ya. Iya. Terus tapi yang aku lihat sih di sosial media banyak yang status-status maaf ya ini biasanya di akun BO, open BO biasanya ada status saya high waria high class. Kalau mau murah cari aja sana yang lain. Itu pendapat Mbak Bunga gimana sih menanggapi tentang hal itu? Maksudnya manusiawi enggak sih?
kita kan sesama kaum minoritas nih. Manusiawi nggak sih antara si yang merasa dia high class terhadap si waria yang katanya itu bukan high class gitu. Mungkin aku nggak tahu juga sih ya, baru apa sih, baru baru dengar gitu bahwa banyak yang menulis di media sosialnya, atau misalnya di akunnya itu dia menuliskan caption atau akunnya itu waria high class. Mungkin itu sih lebih ke kayak, menurut aku ya, lebih ke kayak promosi dia untuk, mungkin dia entah sebagai pekerja seks atau untuk menaikkan rating dia, agar agar banyak peminatnya gitu, bahwa dia itu udah udah high class gitu, sehingga Mungkin ya, pemakaiannya branded, iya, bajunya ya branded belum tentu gitu. kan kalau misalnya pakai baju branded ataupun itu bisa Ah, iya sih. dikategorikan high class gitu kan. Mungkin dia lebih ke promosi dirinya untuk bisa menarik seseorang gitu, tertarik ke dia. Berarti itu cuman ilusi pemasaran dia ya, Iya. biar terlihat kaya, terlihat berharga gitu dibanding teman-teman waria yang lainnya. Berarti sebenarnya teman-teman, istilah atau sistem waria high class sama yang banci kaleng Cikaleng. itu sebenarnya tidak berkaitan. Sebenarnya itu satu gender yang sama, satu derajat. Kita kan udah dipandang rendah nih sama masyarakat. Jadi kita tidak harus meninggikan derajat kita sesama transgender. Derajat kita lebih tinggi dibanding transgender yang lainnya gitu. Aku baru dapat ilmu itulah. Dan gini sih sis, bener gak sih kalau menurut aku, jadi kayak mereka pun kayak memaksakan diri gitu, jadi kayak emang pasti kelihatan sama orang yang pura-pura high class sama yang emang bener dia Benar high mampu class. gitu. Jadi kita kita mungkin sebutnya jangan high class, kayak bisa nggak sih kita sebut kayak dia itu sudah berdaya, sudah Oh, iya. mampu, dan Oke, oke, oke. itu dia masih proses belum mampu gitu. Ngerti, paham. Oke, sebenarnya teman-teman, istilah high class ini sebenarnya itu kata-kata sombong. Kalaupun misalkan orangnya itu benar-benar berkelas, sebenarnya kata high class itu sebenarnya tidak dipakai, tapi berdaya. Berarti berdaya. Iya. Waria yang berdaya sama yang masih non berdaya atau yang belum berdaya gitu. Perbedaan waria itu hanya ada dua, yang belum berdaya, yang masih butuh bimbingan, butuh bantuan dari teman-teman, sama yang mungkin sudah sudah berdaya lah ya, eh, sudah memiliki kemampuan untuk bisa merepresentasikan dirinya gitu. Jadi eh, dia membuktikan itu sih, sebenarnya sah-sah aja dia mau menyebutkan dirinya apa ya. Dia memiliki hak untuk pengakuan dirinya, tapi sekali lagi kalau misalnya dibandingkan versus si waria waria high class sama waria yang banci kaleng gitu, ah, sebutan banci yang kaleng gitu kasarnya itu. kasarnya. Jadi itu kayak masih mengkotak-kotakan sih menurut aku. Jadi kita tidak rasa solidnya, rasa bersatu untuk menjadi komunitas trans itu masih kurang gitu. Mbak Bunga, sebenarnya istilah-istilah itu harus dihapuskan atau biarin aja nggak sih gitu. Harus dihapus istilah high class atau banci kaleng itu, harus dihapus atau ya kita biarkan saja gitu. Pendapatnya gimana? Kalau misalnya kayak dua sisi mata uang sih, menurut aku ada plus minusnya. Kalaupun dia benar-benar udah mampu dan itu kerja keras dia, ya menurut aku sih sah-sah aja dia mau tulis apapun di media sosial atau di mana. Tapi kalau misalnya balik lagi ke ke teman-teman komunitas trans, khususnya transpuan gitu ya, Iya. yang masih disebut banci kaleng atau apa, itu aku kurang setuju. Karena kita balik lagi itu ke masa sejarah gitu, kayak ke masa penjajahan, atau itu kan jadi penindasan juga ya. Di mana yang high class itu pasti ada menindas yang lemah gitu. Jadi si banci kaleng itu lemah berarti Tahu gitu tahu. kan. Tahu teman-teman, dulu aku pertama kali, bukan pertama jadi jawaria ya.
kalau ditanya kapan aku jadi waria, aku udah pernah jawab, aku jadi waria sejak aku lahir. Oke, kalau ditanya aku pertama kali muncul muncul ya, muncul jadi seorang waria itu tahun 2013. Aku tuh mulai nongkrong ke jalanan diajak teman, itu aku ngalamin yang namanya sistem junioritas dan senioritas, dimana di situ aku ngalamin yang namanya kelas-kelas itu. Karena aku masih baru, aku harus disiksa dulu, disundut pakai rokok, dipukul pakai tas, terus aku kayak gini loh Mbak Bunga, kayak dipaksa minta duit buat beli minuman. Itu nongkrong di jalanan waktu itu, padahal aku kan nggak minum gitu, jadi aku dimintain duit buat beli minuman mereka. Tapi syukurnya setelah lama aku menjalani hidup di jalanan gitu, nongkrong, ketemu sama teman-teman komunitas, akhirnya aku tahu tentang riwayat kehidupan seorang waria, pahitnya kayak gimana, bahwa jangankan di masyarakat, di lingkungan kita sebagai waria aja masih ada sistem uh, senioritas dan junioritas. Ya. Tapi alhamdulillahnya aku nggak mau ngelanjutin tradisi itu gitu. Jadi teman-teman, jangan, kalau mohon kiranya jangan dilanjutin tradisi itu, senioritas dan junioritas itu, karena kita udah ngerasain yang namanya kayak gimana ya, jangan kan diterima di masyarakat, diterima di komunitas aja kita susah Ya? gitu, susah banget gitu. Ya bener sih Miss, jadi kayak harusnya si waria yang udah mampu, waria yang katanya istilahnya senioritas senior lah ya itu gitu. itu justru harus membantu yang teman-teman yang masih proses untuk menemukan jati dirinya, terus proses untuk dia juga sama, dia siapa sih, individu mana sih yang nggak mau dia itu disebut juga waria high class, atau dia naik naik tingkat derajatnya gitu kan. Semua juga pengen seperti itu kan. Bukan hanya yang disebut waria banci kaleng, tapi masyarakat juga sebenarnya dia berusaha untuk menaikkan sisi derajatnya itu sendiri gitu. Oh my god, ini sangat terharu banget pemirsa, teman-teman, sangat terharu banget. Ingat ya, jangan sampai merasa dirinya udah, boleh merasa dirinya paling cantik, karena kita jujur aja, kalau masalah untuk merasa dirinya paling cantik, semua orang juga pasti merasa dirinya paling cantik. Iya. Tapi untuk merasa dirinya high class, high class itu kalau diartikan secara harfiah, kata-kata sombong loh, ibaratnya berkelas gitu. Iya, jadi Itu mengartikan kesombongan sih ya, nggak baik gitu ya. Iya, sombong gitu. Maksudnya kalau dia emang lebih dari orang-orang gitu, lebih dari segala hal, bukan masalah kecantikan. Kalau untuk lebih dari orang-orang masalah di kecantikan, semua juga pasti orang merasa bahwa itu aku lebih cantik loh daripada orang, itu sah-sah aja. Tapi kalau untuk lebih dari segala-galanya, bukan cuma kecantikan doang, itu kayaknya kurang tepat ya Miss. Iya, Jadi kurang tepat. apa dong ya kita menamakannya? Kayaknya melebihi alam semesta kali ya. Thank you. Itu thank you banget masalah ilmu itu. Iya. Oke. Aku sebenarnya masih banyak yang pengen aku tanya-tanya. Ini juga masih berlanjut. Diam Bagong. Teman-teman, sebelumnya belum aku perkenalkan, teman aku ini Bunga adalah seorang aktivis yang untuk pemberdaya teman-teman waria di wilayah Kabupaten Bogor. Thank you so much udah datang tuh The Waria Channel. Sangat benar-benar beruntung banget kedatangan Mbak Bunga ini. Ya makasih juga untuk The Warriors, makasih juga Miss udah mau ajak aku ngobrol-ngobrol ya terkait ya sedikit ngasih ilmu untuk teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang kurang setuju bisa komen juga di channel di bawah ini ya.
Oke, Mbak Bunga, masalah tadi bahwa ada waria high class, ada yang masih dianggap, maaf ini kata kasar sebenarnya, banci kaleng. Apakah yang waria high class ini mungkin sudah melakukan operasi plastik, terus perawatannya lebih mahal dibanding yang mungkin banci kaleng? Apa sih perbedaan dari mereka ini? Bisa saja kan, yang setahu aku sih, yang aku lihat gitu dari komentar-komentar orang, bahwa yang kayak benci kaleng ini nggak modal, terus kayak eh, rambutnya masih pakai wig, terus yang high class ini perawatannya udah cantik lah apa segala macam. Gimana sih tanggapan Mbak Bunga tentang masalah ini? Aku masih bingung sumpah. Oke, menurut opini aku sih kayak lagi-lagi untuk membahas cantik itu ya semua orang sudah tahu bahwa cantik itu relatif. Jadi untuk di untuk di teman-teman transgender yang udah mampu berdaya gitu dan teman-teman trans yang masih dibilang banci kaleng gitu, sebenarnya bukan berarti si banci kaleng ini dia tidak mampu untuk menjadi cantik, tapi Iya. balik lagi ke proses dia untuk menjadi seorang trans, dan mungkin dia di masyarakat atau di keluarganya itu dia tidak bisa berekspresi sehingga eh, sehingga dia di masyarakat itu harus entah melepas gonta-ganti wig ataupun istilahnya bongkar pasang ya di teman-teman ya, di teman-teman. Bongkar pasang pakai Oh wig ya, gitu. bongkar pasang pakai wig gitu kan. Terus siangnya itu dia Harus jadi laki. iya, ekspresinya itu maskulin gitu. Terus kalau malam baru dia dandan feminin Feminin gitu, iya. jadi Jadi wanita. ya, dan menurutku sih banyak teman-teman yang udah cantik, teman-teman yang dibilang dia udah high class cantik, terus dia terobsesi seperti kayak artis kayak Kim Kardashian ataupun kayak selebgram Lucinta Luna belum tentu. Jadi mereka niru-niru lah Iya, gitu, itu belum niru-niru. tentu dia di mata orang itu dia cantik, Cantik. gitu. Ada juga yang misalnya masyarakat lebih suka sama teman-teman yang istilahnya dia masih yang kaleng itu. Jadi belum tentu juga, jadi si banci kaleng itu eh, tidak ada yang suka gitu, jelek banget. Jelek di mata. Iya. Maksudnya gini loh, maksudnya berarti bahwa tidak semua orang yang orang ngelihat yang si waria kaleng ini terlihat jelek, berarti ada yang juga yang suka, bukan berarti ada yang high class, tapi belum tentu kalau dia yang suka yang kelihatan seperti cewek ini. Ada juga seseorang yang tertarik sama yang Si banci seperti kaleng ini. si yang katanya itu, si banci kaleng yang kelihatan masih bongkar pasang wig, tapi emang dia tertariknya kayak gitu. Iya. Dibanding yang si high class. Si high class gitu, karena belum tentu, balik lagi, si high class itu Hmm. udah melakukan operasi, udah melakukan perubahan pada dirinya, belum tentu dia terlihat cantik. Terlihat cantik di Ya, mata bahkan semua orang. ya bahkan ada yang malah terlihat aneh ya, beberapa yang teman-teman trans yang aku tahu gitu udah melakukan operasi merubah mukanya biar terlihat cantik, ternyata ada juga yang malah sebaliknya gagal atau Hasilnya jong. hasilnya ya jong, jelek gitu. Jadi dia akhirnya nggak ada yang suka gitu. Oke, poin itu aku dapat banget, bahwa ternyata ada beberapa teman aku yang udah melakukan perubahan bentuk wajah biar terlihat cantik, biar terlihat feminin. Tapi ternyata jangan salah teman-teman, ternyata eh, orang-orang tamu biasanya cowok-cowok ternyata lebih banyak ngasih ketertarikan terhadap teman aku Waria yang masih alami, natural, masih pakai wig, belum rambut asli, dibanding yang tadi teman aku yang masih yang udah kayak mukanya udah dirubah seperti yang dia mau, seperti wajah artis yang dia mau. Bentuk tubuhnya lebih terlihat seperti eh,
apa sih namanya, perempuan punya dada besar, punya bokong besar. Ternyata anehnya si satu laki-laki ini lebih tertarik sama teman aku yang masih terlihat seperti, masih alami, bukan terlihat seperti cowok ya, masih alami biarpun dia masih pakai wig bongkar pasang. Nah berarti bukan kecantikan itu didapat dipatokkan terhadap perubahan. perubahan fisik kita gitu. Jadi apa sih yang mereka yang udah merubah pun belum tentu disukai banyak orang, Terlihat cantik terlihat di mata cantik, ya. semua orang. Dan Miss pernah itu nggak sih, kalau aku sih ngerasain sendiri ya. Ibaratnya aku kan pernah berada di posisi yang katanya dibilang bajingan, tapi Oh, ya? pada Pernah saat dong aku. pada saat itu aku juga beberapa punya punya teman ya, teman kencan seperti itu. Dan dia malah lebih banyak dulu gitu dibanding sekarang, yang istilahnya aku nggak merasa cantik untuk sekarang, tapi eh, sedikit Kamu mungkin sedikit terlihat menarik. iya, istilahnya kalau sekarang kan kayak perawatan, lebih merawat diri gitu kan. Tapi Iya. sebaliknya di tamu kita pun pernah ngerasain nggak, lebih sedikit gitu dibanding kita yang masih Benar-benar. kayak banci kaleng gitu. Benar banget. Pemirsa, ketertarikan itu menariknya seseorang itu bukan dilihat dari porsi kecantikannya, itu dia. Aku ngerasain tentang itu bahwa orang yang tertarik sama aku bukan melihat dari kecantikan aku yang dirubah seperti cewek gitu, bukan. Orang-orang itu menyukai seseorang transgender waria itu bukan karena dia cantik seperti wanita, bukan juga sih. Itu poin yang sampai sekarang aku masih pegang, bahwa tidak semua orang itu tertarik dengan kecantikan yang kita rubah itu, bukan lebih mirip ya, tapi menyamakan dengan wanita. Iya, dan itu sih ya Miss, kayak apa sih, mungkin bisa jadi bukan karena cantiknya, tapi karena kita ramah, kita menyenangkan, kita bisa bisa ngajak Bikin dan nyaman ya melayani si tamu. si tamu kita itu jadi lebih nyaman, dan mereka pun jadi senang kita walaupun kita tidak terlihat cantik gitu. Oke. Oh, Ya nggak thank you sih banget. kayak gitu. Thank you banget, Mbak Bunga, thank you banget untuk ilmunya. By the way, ini sangat berharga banget. Tuh untuk teman-teman transgender dimanapun berada, ingat ya, high class itu tidak ada artinya. Dan ingat bahwa di balik ke high classan kalian ada teman-teman yang berjuang untuk memperjuangkan kalian biar bisa merasa high class di negara ini. Oke. Ih, setuju banget. Dan ingat lagi bahwa cantik itu universal, dan itu tergantung yang melihat. Jangan merasa bahwa kalian melebihi siapapun, karena cantikku dan cantikmu Berbeda. So thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you untuk Miss Bunga. Thank Nanti you. kita undang lagi untuk bincang-bincang. Siap. Kita bakal bincang-bincang selanjutnya yang bakal lebih bermanfaat dan bakal lebih seru. So thank you Dewa Rias. Kapun nakap.